Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pagi ini 1 Juni 2020. Selamat memasuki awal bulan Juni. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Hari ini bersama Gereja Universal kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib, Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam itu pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bersama Gereja Universal pada hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus menyerahkan para murid kepada Sang Bunda, yakni Perawan Maria. Demikian pun Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada para murid, dan dikatakan sejak saat itu mereka menerima dia dalam rumahnya. Pada hari ini bersama gereja,
kita memperingati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua. Kiranya kata-kata yang Yesus tujukan kepada para murid tentu bukan hanya kepada para murid saja, melainkan kepada kita semua, murid-muridnya, kawanan dombanya yang saat ini masih bersiarah di dunia ini. Yesus menyerahkan kita semua ke tangan Bunda Maria menjadi anak-anaknya. Demikian pun sebaliknya, Yesus memberikan Bunda Maria menjadi bunda kita, hingga pada saat ini kita bisa menyapa Sang Bunda dengan panggilan Ibu. Kemarin kita telah menutup bulan Maria, yang mana 30 hari lamanya kita berdevosi secara penuh bersama Bunda Maria. Bunda Maria menjadi kekasan bagi kita, umat Katolik. Kita memberi penghormatan secara penuh kepada Sang Bunda melalui perayaan-perayaan liturgi gereja dan doa-doa gereja. Beberapa poin yang dapat kita teladani dari Bunda Maria. Yang pertama, beriman secara penuh. Dalam cerita di kitab suci, meskipun tidak banyak disebutkan, tapi kita dapat melihat bagaimana Bunda Maria beriman secara penuh. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat yang dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38 ini kiranya sangat cukup sekali untuk menunjukkan betapa berimannya Bunda Maria. Dalam cerita, Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Di sana Bunda Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bunda Maria percaya secara penuh pada penyelenggaraan kasih Allah. Yang kedua, ketaatan. Bunda Maria tidak pernah berusaha lari dan ingkar terhadap janji Allah. Bunda Maria tidak pernah berusaha bersembunyi, bahkan sampai detik terakhir di mana Yesus Sang Putra harus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Bunda Maria sebagai seorang ibu hadir di sana. Yang ketiga, sikap hidup. Hidup yang sungguh bersahaja, rajin berdoa tentunya. Kita dapat menjumpai dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Di sana disebutkan bersama para murid Bunda Maria berdoa. Ini beberapa poin teladan yang Bunda Maria berikan, yang saat ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan bersama. Apakah saya, Anda, dan kita semua sudah menerima secara penuh Bunda Maria dalam rumah kita?
sudah menerima secara penuh Bunda Maria dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh menjadikan Bunda Maria sebagai ibu dalam peziaran hidup kita? Berdoalah bersama Bunda Maria dalam untayan doa rosario. Setiap hari kita memberi penghormatan, sapaan kasih kepada Sang Bunda. Kita mohon agar Bunda Maria juga mendoakan perjalanan hidup kita. Kita memohon semoga melalui perantaraan Bunda Maria kita mampu kiranya meneladan cara hidup Sang Bunda, hidup yang penuh dengan kesalehan, kerendahan hati, ketaatan, dan kasih yang luar biasa. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada perayaan Santa Perawan Maria Bunda Gereja ini, mari kita meningkatkan olah rohani kita meningkatkan devosi kita kepada Bunda Maria. Kiranya dengan perantaraan doa-doa Bunda Maria, seluruh harapan, rencana, dan niat baik kita senantiasa disertai pula oleh Sang Bunda dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga permenungan kita pada pagi hari ini mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita dari hari ke hari kian mantap. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.